Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Aulia dari kelas 4E Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Hadis Nabawi yang mempresentasikan hadis Nabi Muhammad tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Langsung saja, pada masa saat ini sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin, baik pemimpin komunitas organisasi maupun pemerintah, mulai dari skala daerah hingga nasional. Sayangnya soal kepemimpinan perempuan tidak sesederhana itu. Meskipun dalam rangka demokrasi, perempuan dapat dan boleh dianggap menjadi seorang pemimpin, nyatanya dalam pengupayaan hal itu banyak sekali hambatan struktural, bahkan teologis yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Dalam pembahasan kali ini menjadi sebuah perdebatan soal kepemimpinan perempuan. Salah satu hadis yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, Hadatsana Utsman bin Al-Haisati, Hadatsana Aufun Anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kittu al-haqqu bi ashabil jamal fa'uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra la yufliha qaumun walau amruhum ro'atan, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abu Bakar berkata, Allah memberikan manfaat kepadamu dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakar yang bernama aslinya Nafi bin Al-Harith, dan juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Musannah. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakar secara status hadisnya sendiri. Para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasa'i. Baik, sekarang kita lanjut, kita akan membahas tentang asbabul wurud atau sebab turunnya hadis oleh Abu Bakar adalah ketika konflik yang meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakar sendiri disebutkan tidak berpihak kepada kubu Sayyidah Aisyah dan pendapat sikapnya pada pernyataan Nabi. Dan singkat cerita, diputuskan untuk mengangkat raja dari seorang putri anak perempuan sang Kisra tersebut. Sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses dalam memimpin kekerajaan, dan juga untuk menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra yang merobek surat dakwah dari Nabi, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan tersebut terkabul. Menurut pendapat saya tentang kepemimpinan perempuan adalah perempuan bisa dijadikan sebagai pemimpin, tetapi pemimpin sebagai ibu rumah tangga atau mengurus anak-anak, dalam hal mengurus rumah dan mengurus anak-anak. Contoh kecil seperti itu. Dan memimpin dalam sebuah organisasi yang beranggotakan perempuan semua. Dan juga memimpin yang memang sudah Allah tetapkan atau lebih pantas dipimpin oleh perempuan. Kalau memang perempuan memimpin dalam soal sebuah negeri, menurut saya kurang pantas, karena alasan yang paling kuat adalah laki-laki yang seharusnya lebih pantas menjadi sebuah pemimpin dalam skala luas. Baik, kita lanjut dengan pembahasan tentang komentar para ulama mengenai hadis tersebut. Mengenai diskusinya dalam Syariat Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarh Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebuah qadhi atau hakim, meski pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkan
perempuan menjadi pemimpin. Komentar serupa juga dapat dikemukakan dalam Syarh Sahih Al-Bukhari. Yang lainnya seperti Irsyadus Sari karya Imam Al-Asqalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imamah dalam kepemimpinan, ini pun dilarang. Ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandangan lainnya. Muatan hadis Abu Bakrah tentang perempuan tak layak menjadi seorang pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surat At-Taubah ayat 71. Pembahasan kali ini selain bertentangan dengan Al-Quran, sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisru saja. Dengan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi sebuah pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran atas kepemimpinan tersebut. Di zaman sekarang ini, perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin, baik pemimpin komunitas, organisasi, maupun pemerintah, mulai dari skala daerah hingga nasional. Wanita boleh menjadi seorang pemimpin, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban seorang perempuan. Contohnya seperti mengurus rumah, mendidik anak, yang memang seharusnya perempuan menjadi pemimpin di tempat tersebut. Bukan hal yang baru, pada zaman sekarang perempuan sudah banyak yang menjadi pemimpin. Pada zaman dahulu, ulama hadis sepakat bahwa Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis, dan pendapatnya merujuk kepada kaum pria. Meski di masa selanjutnya secara jumlah kepemimpinan atau pemuka agama perempuan sangat minor sekali dibandingkan penguasa, ulama, atau intelektual pria. Sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi pemimpin baik itu dalam hal agama maupun pemerintah. Baik, kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintah. Tidak ada pembeda baik pria maupun wanita. Yang menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka yang dapat menuntun kepada kepemimpinan. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat Jumat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.